Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmi dengan NIM 230600052, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 6, ingin mempresentasikan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 bab 7 dengan dosen pengampu Bapak Alpon. Yang pertama itu ada tabel 7.1 perbedaan standar hidup internasional pada tahun 2004. Membandingkan pendapatan per kapita dalam dolar Amerika Serikat di berbagai negara pada tahun 2004. Data ini dikelompokkan untuk menunjukkan kontras yang tajam antara negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Bisa dilihat dari tabel tersebut, Amerika Serikat berada di puncak menunjukkan standar hidup yang sangat tinggi karena di akumulasi modal dan efisiensi teknologi yang besar. Dan yang negara berkembang itu ada Indonesia, berada di kategori menengah ke bawah, yang dalam konteks modal Solow berarti Indonesia memiliki persediaan modal per pekerja yang masih jauh di bawah negara maju. Dan untuk negara miskin ada Nigeria berada di posisi terbawah, menunjukkan kondisi kemiskinan ekstrim, dengan Amerika Serikat sebanyak 39.710 dolar, Indonesia 3.460 dolar, dan Nigeria sebanyak 930 dolar. Ini berfungsi sebagai pertanyaan besar bagi para ekonom. Mengapa pendapatan mereka berbeda? Model Solow yang dijelaskan di foto-foto berikutnya mencoba menjawab bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat pertumbuhan populasi. Selanjutnya itu ada gambar 7.1 fungsi produksi atau fungsi produksi per kapita. Bisa dilihat sumbu grafik atau sumbu horizontal X itu adalah modal pekerja atau K, dan X adalah sumbu horizontal yang dimana adalah modal per kapita yaitu K, dan sumbu vertikalnya Y adalah output per pekerja yaitu Y. Kurva FK merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah alat atau mesin yang dimiliki pekerja dengan hasil yang mereka produksi. Konsep marginal product of capital atau MPK memperhatikan kemiringan kurva. Pada awalnya kurva naik tajam, namun semakin ke kanan, yaitu semakin banyak modal, kurva semakin melandai. Ini menjelaskan hukum hasil yang semakin menurun atau diminishing marginal product. Contohnya, jika seorang petani yang awalnya mencangkul dengan tangan diberi satu traktor, produksinya melonjak drastis atau kemiringan tajam. Namun jika terus diberi traktor kedua, ketiga, dan seterusnya, tambahan hasil produksinya akan semakin kecil atau kemiringan melandai, karena satu orang hanya bisa mengoperasikan alat secara terbatas. Selanjutnya itu ada gambar 7.2 output konsumsi dan investasi. Gambar ini menunjukkan bahwa tingkat tabungan menentukan seberapa banyak output yang disisihkan untuk membangun modal di masa depan. Semakin tinggi tabungan, semakin rendah konsumsi saat ini, tetapi semakin besar modal yang bisa dibangun. Komponen output dalam ekonomi tertutup, setiap output Y digunakan untuk dua hal, dikonsumsi C atau ditabung atau diinvestasikan I. Maka Y sama dengan C tambah I. Kurva investasi SFK, garis ini berada di bawah kurva output FK. Ini mempresentasikan jumlah tabungan masyarakat dengan tingkat tabungan S. Selanjutnya ada analisis visual. Yang pertama itu jarak vertikal dari sumbu X ke kurva SF.
K adalah jumlah investasi per pekerja. Yang kedua, jarak vertikal antara kurva SFK dan kurva FK adalah jumlah konsumsi per pekerja. Selanjutnya ada gambar 7.3, pertumbuhan populasi dan pendapatan per kapita. Sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi dalam persen. Semakin ke kanan, semakin cepat pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan pendapatan per kapita, sama seperti gambar 76. Semakin ke atas berarti semakin kaya. Gambar ini membuktikan teori bahwa pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung memiskinkan suatu negara jika tidak dibarengi dengan investasi yang lebih besar lagi. Hal ini terjadi karena modal yang tersedia harus diencerkan, dibagi-bagi lebih banyak orang. Setiap pekerja baru lebih cepat daripada jumlah mesin, maka output per pekerja akan turun. Kolerasi negatif atau garis bayangan yang miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, berada di sisi kiri atas. Hal ini menunjukkan modal yang ada terkonsentrasi untuk meningkatkan produktivitas setiap pekerja. Negara-negara seperti Nigeria, Pakistan, dan Pantai Gading memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, berada di sisi kanan bawah. Akibatnya, penduduk per kapita mereka rendah. Selanjutnya itu ada gambar 7.4, investasi, depresiasi, dan kondisi mapan. Dua kekuatan yaitu investasi SFK yang menambah modal dan depresiasi yang mengurangi modal karena kerusakan alat atau penuaan. Titik K atau steady state, kondisi di mana investasi tepat sama dengan depresiasi. Titik ini jumlah modal tidak lagi berubah sepanjang waktu. Dinamikanya, jika modal berada di titik K1 di bawah K, investasi melebihi depresiasi sehingga modal tumbuh. Jika di K2 di atas K, depresiasi lebih besar sehingga modal menyusut. Selanjutnya ada tabel 7.2 mendekati kondisi mapan sebagai sebuah contoh numerik. Asumsi tahun 1 modal K sama dengan 4.0, output Y dihasilkan investasi I sebesar 0,600 lebih besar daripada depresiasi yang hanya 0,400. Karena ada sisa investasi sebesar 0,200, maka modal tahun depan bertambah menjadi 4,200. Asumsi investasi S adalah 30%, depresiasi adalah 10%, dan modal awal adalah 4,0. Kesimpulan numeriknya adalah proses ini terus berlanjut hingga tahun ke-100 dan seterusnya, di mana modal berhenti tumbuh di angka 9 pada titik ini. Investasi tahun 0,900 tepat sama dengan depresiasi 0,900, sehingga tidak ada lagi penambahan modal. Inilah yang disebut sebagai steady state. Selanjutnya ada gambar 7.5, kenaikan tingkat tabungan. Pergeseran kurva, awalnya ekonomi berada pada tingkat tabungan S1 dengan kurva investasi S1 FK. Kemudian tingkat tabungan naik menjadi S2, sehingga kurva investasi bergeser ke atas menjadi S2 FK. Perubahan kondisi mapan atau steady state, keseimbangan di mana investasi memotong garis depresiasi berpindah dari K1 ke K2. Dampak jangka panjangnya adalah kenaikan tingkat tabungan yang menyebabkan akumulasi modal yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan tingkat output pekerja yang lebih tinggi secara permanen. Namun, model Solow menekankan bahwa ini hanya memberikan efek tingkat
Efek tingkat. Negara lebih kaya, bukan efek pertumbuhan terus-menerus selamanya. Pertumbuhan akan berhenti di saat mencapai titik mapan yang baru. Selanjutnya ada gambar 7.6, investasi dan pendapatan per kapita. Sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan tingkat investasi sebagai persentase dari output atau PDB. Semakin ke kanan, semakin besar porsi pendapatan negara yang ditabung dan diinvestasikan kembali untuk modal, seperti mesin, pabrik, dan infrastruktur. Sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan pendapatan per kapita dalam skala logaritma. Semakin ke atas, semakin kaya rakyat negara tersebut. Titik-titik di grafik mewakili negara-negara di dunia. Terlihat jelas adanya kolerasi positif atau garis bayangan yang terlihat miring ke atas. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis dan juga Kanada berada di sisi kanan atas, yang dimana artinya negara-negara ini menginvestasikan sebagai besar pendapatannya dan hasilnya mereka memiliki tingkat pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Sebaliknya, negara-negara seperti Ethiopia, Burundi, dan Tanzania berada di sisi kiri bawah. Mereka memiliki tingkat investasi yang sangat rendah sehingga modal pekerja tidak tumbuh, yang menyebabkan rakyatnya tetap miskin. Gambar ini membuktikan teori Solow bahwa tingkat tabungan atau investasi adalah penentu utama kemakmuran. Negara yang mau menunda konsumsi hari ini untuk berinvestasi dan menjadi negara kaya di masa depan. Selanjutnya ada gambar 7.7, kondisi mapan atau steady state tanpa pertumbuhan penduduk. Output per pekerja ditulis sebagai FK dan depresiasi dan investasi yang dibutuhkan untuk menutup depresiasi ditulis sebagai SK. Titik K atau titik perpotongan adalah kurva investasi SFK dan garis depresiasi dan SK. Itulah yang disebut dengan K. Modal per pekerja kondisi mapan. Artinya titik ini investasi sama dengan depresiasi. Jadi modal per pekerja tidak bertambah dan tidak berkurang. Jika K lebih kecil daripada K bintang, investasi lebih besar dari depresiasi, modal bertambah. K lebih besar daripada K bintang, depresiasi lebih besar dari investasi, modal berkurang. Jadi ekonomi akan selalu bergerak menuju K. Sebelumnya, K merupakan modal per pekerja atau capital per worker. FK adalah output per pekerja. SK adalah jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mengganti modal yang rusak atau depresiasi. Karena modal aus setiap periode, misalnya mesin rusak, maka sebagian output harus dipakai untuk mengganti modal yang hilang. Selanjutnya ada gambar 7.8, output, konsumsi, dan investasi di kondisi mapan. Output FK dibagi menjadi konsumsi, C sama dengan 1 kurang S FK. Investasi, I sama dengan S F dan kurung K. Di kondisi mapan, I sama dengan SK. Outputnya tetap, modalnya tetap, konsumsinya tetap. Artinya, dalam jangka panjang, tanpa pertumbuhan penduduk dan teknologi, ekonomi berhenti tumbuh. Yang berubah hanya tingkat kesejahteraan atau besar kecilnya konsumsi, tergantung yang tingkat tabungan. Semakin tinggi tabungan, investasi naik, modal jangka panjang naik, dan output naik. Tapi konsumsi belum tentu naik, tergantung apakah sudah optimal atau belum. Ini yang nanti berkaitan dengan golden rule atau tingkat tabungan optimal. Selanjutnya yaitu ada gambar 7.9. Di sini diceritakan bahwa ekonomi awalnya punya modal lebih besar dari kondisi mapan golden rule. Lalu pemerintah menaikkan tingkat tabungan. Apa yang terjadi?
Dampak jangka pendeknya yaitu konsumsi langsung turun karena lebih banyak ditabung, investasinya naik, dan dalam jangka panjang modal bertambah lagi. Tapi karena sejak awal sudah terlalu banyak modal, maka tambahan modal justru menurun. Kenapa? Karena terlalu banyak modal modal berarti depresiasi besar. Banyak output habis, hanya sisa untuk konsumsi kecil. Artinya, jika tabungan terlalu tinggi, masyarakat justru bisa lebih miskin dalam jangka panjang. Gambar 7.10 yaitu kebalikan dari gambar dari 7.9, di mana ekonomi mulai dari kondisi modal terlalu kecil dan belum mencapai golden rule. Lalu tabungannya dinaikkan. Jangka pendeknya yaitu konsumsi menjadi turun karena ditabung, investasi naik. Dan jangka panjangnya modal bertambah, output naik, konsumsi naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Artinya, jika ekonomi kekurangan modal, menaikkan tabungan akan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Ini penting dalam kebijakan pembangunan. Negara-negara berkembang biasanya berada di kondisi pada gambar 7.10 ini. Selanjutnya ada gambar 7.11. Sekarang ditambahkan unsur baru, pertumbuhan penduduk, atau kita sebut dengan N. Maka, investasi yang dibutuhkan bukan hanya untuk depresiasi, tetapi juga untuk menyediakan modal bagi pekerja baru. Rumusnya menjadi investasi yang diperlukan sama dengan dalam kurung S tambah N dalam tutup kurung K. Artinya, SK merupakan mengganti mesin untuk memberi modal SK merupakan untuk mengganti mesin rusak, NK untuk memberi modal untuk pekerja baru. Karena itu, garis menjadi lebih curam dibanding hanya SK. Dampaknya, jika penduduk tumbuh, modal per pekerja cenderung turun, output per pekerja turun, konsumsi per pekerja tinggi untuk menutupi S tambah NK. Konsumsi per pekerja turun. Kecuali jika tabungan cukup tinggi untuk menutupi S tambah N sama dengan K. Kesimpulan penting, semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan tinggi. Itulah sebabnya negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi sering punya pendapatan per kapita rendah. Selanjutnya ada gambar 7.12. N adalah pertumbuhan penduduk. Artinya, investasi tidak hanya untuk memperbaiki mesin rusak, tetapi juga untuk membelikan mesin bagi bayi-bayi yang lahir dan mulai bekerja. Jadi investasi ini bukan hanya untuk memperbaiki mesin yang sudah dimiliki lalu rusak, tetapi juga untuk para pekerja baru seperti orang baru lulus atau baru ingin mau bekerja seperti newbie. Karena garisnya lebih curam, titik potong K akan bergeser ke kiri lebih rendah. Dimana semakin cepat penduduk tumbuh, semakin sedikit mesin yang didapat oleh setiap pekerja. Modal terencerkan sehingga pendapatan per orang turun. Kondisi ini seperti keterbatasan alat. Jadi semakin banyak penduduk yang tumbuh dan ingin bekerja, tetapi mesin hanya dibatasi sekitar 5 atau pekerja. Contohnya seperti ada 10 pekerja yang ingin bekerja, tetapi alat yang dimiliki hanya 5. Jadi seperti keterbatasan alat yang dimiliki, sehingga pendapatan per orang menjadi turun. Karena permintaannya banyak sedangkan penawarnya sedikit. Selanjutnya ada gambar 7.13, di mana sumbu horizontal atau X menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi dalam persen. Semakin ke kanan, semakin cepat penduduknya bertambah atau ledakan penduduk. Sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan pendapatan per kapita, semakin ke atas semakin kaya. Titik-titik mewakili data negara-negara di dunia.
Korelasi negatifnya, berbeda dengan grafik investasi, di sini pola titik-titik miring ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin cepat populasi sebuah negara tumbuh, semakin rendah cenderung pendapatan per kapitanya. Alasan ekonomi, hal ini terjadi karena pengeceran modal. Terlalu cepat, investasi yang ada habis hanya untuk memberikan peralatan dasar bagi penduduk baru, sehingga modal per pekerja tidak pernah meningkat. Pekerja hanya mendapat porsi modal yang sedikit. Contoh negara-negara dengan pertumbuhan populasi rendah seperti Amerika Serikat dan Jerman jauh lebih kaya dibandingkan negara dengan pertumbuhan populasi tinggi seperti Nigeria, Pakistan, atau Pantai Gading. Kesimpulan data ini membuktikan bahwa pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dapat menghambat kemajuan ekonomi karena beban untuk menyediakan modal bagi setiap individu baru menjadi sangat berat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.